Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Brodua. 94,6 RRI Bro Farm, sebenarnya pertama terbaik kamu karena kita Indonesia. Revka punya kesempatan untuk bareng kamu ya. Dan Revka juga sapa untuk kamu yang lagi tunin bareng kita. Kedatangan tamu spesial kita di sore ini bersama teman-teman dari Universitas Anukoya Sumeneb, teman Bro. Nah, yang kesempatan hadir pada sore hari ini langsung kita spill ya, tapi bukan keranjang kuning. Oke, di sini kita udah bareng Muhammad Hisni Musyarraf ya. Dia juara 1 musabaqah qiraatul syair di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, teman Pro 2. Ini tingkat nasional ya, dan satunya bersama Ishak Kak Ishak ya. Ya, dia juara 1 bersama teman-teman satu grupnya juga di PESC Rancang Bangunan Atap Nasional Politeknik Negeri di Bali, teman Pro 2. Nah, kita bakal kupas tuntas atau enggak ya. Nah, sore ini mungkin aku sapa yang Ishak yang mana, yang aku panggil Hisni Musyarraf atau Muhammad Hisni. Oh, Hisni, dia Iya. langsung ngomong tentang Hisni ya. Iya, panggilannya memang Hisni. Oh, Hisni ya. Oke, Ishak, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Salam kenal semuanya. Oke, boleh setelah Ishak ada Hisni ya. Iya, Hisni. Oke, ini kenalin diri dulu dong untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur. Ya, kenalin saya Hisni, cuman itu aja cukup. Ya, selain itu mungkin tadi beberapa kejuaraan yang saya menangkan. Barusan kemarin kan di sini diradarkan juga di Jember ya. Maksudnya disiarkan juga di Jember. Kemarin saya juga menangkan lomba khitobah di Winhas Jember sebenarnya. Nah, tuh kan ini belum mulai udah macak-macak duluan dia. Kan salah satu makal itu wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits kan gitu. Nah. Ya, tahadus bin nikmah seperti itu. Oke, cakep. Nih teman Pro 2, ini yang bakal bikin kelepak-kelepak santri-santri perempuan. Bisa. Kenal dengan syair Arabnya, wah, syair biasa Madura dan bahasa Indonesia biasa, aku juga tahu. Tapi kalau Arab dia ahlinya, teman Pro 2. Ya, Hisni ya. Iya. Oke. Bisa jadi. Followernya banyak cewek kayaknya nih. Boleh spill followernya. Jangan lupa Oke. di follow ya. Oke. Instagram nanti. nanti bakal di spill di Instagramnya. Kita jadi stalker, ini mesti banyak ceweknya ini nomor 2 karena kata-katanya yang bukan pujangga tapi timurnya pujangga ya. Iya, dia ngomong. Kita bakal ngebahas dulu dari teman-teman dari Ishak ya. Ishak, ini kejuaraan PESC ini kapan berlangsungnya? Ini berlangsungnya bulan Oktober. Ini juara yang kedua kalinya udah dari Anukoya. Kedua kalinya? Ya, juara bertahan di kedua kalinya ini. Juara bertahan kedua kalinya dari Anukoya. Dari ini eventnya setiap tahun. Eventnya sih setiap tahun, itu setiap Oktober pasti ada lomba ini itu PSC. Oke. Dan ini juara kedua kalinya. Ya, kedua kalinya udah. Wih, Alhamdulillah udah kedua kalinya ini. ini Universitas Anukoya ini kan lebih ke keagamaan ya, ke pesantren gitu ya. Bener. Nah, aku ada politekniknya. Di kami itu kan ada program studi teknik sipil juga kan toh. Lomba ini harusnya sih kebanyakan yang ikut itu teman-teman dari politeknik itu kan yang ikut. Soalnya kan ada praktek gitu kan. Ya. Ya dari kami coba-coba dulu lah untuk terjun ke dunia praktek gitu, dunia kerja. Misalnya itu juga jadi bekal kami buat kerja gitu, jadi pengalaman kami. Kami coba-coba di sana terjun di rancang atap berjaringan. Di pertama itu 2024 kemarin, bulan Oktober juga. Itu alhamdulillah
masuk apa namanya? Masuk final dan juga jadi juara di sana. Oke. Mekanisme lomba atau event ini seperti apa sih? Mekanismenya sih pertama itu pembuatan proposal. Oke. Pembuatan proposal sekaligus desain dari kami. Oke. Desain itu mencocokkan kepada tema dari panitia. Untuk desainnya kami dikasih soal sama panitia. Jadi desainnya itu apa? Bentuknya soal itu denah bangunan. Oh, denah bangunan. Jadi teman-teman peserta itu, teman-teman tim itu bebas memilih denah yang mana. Nanti sesuaikan dengan desain per tim gitu. Oke, jadi setelah lolos seleksi langsung masuk final ya? Langsung masuk final. Ada berapa sekolah? 3 sekolah? 3 kampus waktu itu? Kalau yang tahun kemarin ada 5 kampus. 5 kampus? 4-nya politeknik, satunya Anokoya. Satu-satunya swasta yang masuk final. Wah, kemarin. sik. Oke. Kamu semester berapa sih, Sak? Sekarang udah semester akhir, semester 7. Udah menjelang wisuda insyaallah. Waduh, kenangan terindah ya. Ya. Kata Kangen Band kenangan terindah sih. Oke, di tim kamu ada siapa aja? Di tim kami itu di tim Parikesit ya. Namanya tim Parikesit. Tim apa? Jangan cepet-cepet dong, Sak. Ketua tim. Masa aku mau review replay ini lagi? Tim apa? Tim Parikesit ya. Sorry. Apa? Tim Parikesit Engineering gitu. Parikesit Engineering. Oke, benar. ada berapa tim di situ? Tim utamanya si tim inti itu ada 3 anggota. Pertama ya ketua tim saya sendiri dan kedua ada saudara Wahidul Hasan. Anggota ketiga itu ada saudara Effendi Pratama Putra. Gitu. Oke, jadi di yang memenangkan lomba di tahun kemarin sama timnya ini. Sama timnya. Oke. Tapi selain tim inti itu di belakang kami juga ada tim ornamen istilahnya, tim kelengkapan gitulah. Jadi yang bawa ornamen dari segi apa untuk kelengkapan atap kami tim ornamen yang bawa gitu. Oke, ada berapa tim keseluruhan, Ishak? Yang kemarin 2005 ini ada 3 tim yang lolos. 3 tim yang lolos. 3 tim yang lolos final. Oh, yang lolos final. Yang pertama itu ada Politeknik Pontianak yang biasa juara umum sebelumnya ya sebelum kita ikut gitu. Yang kedua ada Universitas 11 Maret juga ada. Dan yang ketiga ya kami tim Parikesit dari Universitas Anokoya gitu. Oke, jadi tertantang untuk ikut PSC ini awalnya gimana sih, Ishak? Tertantangnya itu sih gini apa? Kok pada akhir-akhir semester 6, semester 7, semester 1 dari semester 1 ke 5 itu kemana aja? Kemana aja gitu ya? Kok baru di akhir itu baru terjun gitu. Tertantangnya sih pertama yang dikenal Anokoya itu kan apa? Lomba-lomba yang diikuti itu sering keagamaan gitu kan. Nah, jadi seperti sebelah nih ya. Di sebelah ini kan keagamaan mulu gitu. Kalau di segi keagamaan udah gak bisa apa namanya, udah sering lah Anokoya, udah pasti juara kalau ikut gitu kan. Wih, cakep. Jadi tantangannya itu kan, wah ini giliran kami teknik itu terjun gitu kan. Masa lo yang gak bisa keagamaan bisa juara, masa kita gak bisa teknik, masa gak bisa bersaing gitu dengan kampus-kampus luar gitu kan. Ya kami terjun lah di sana. Oke, jadi kalau udah semester akhir nih pasti ada regenerasi ya. Pasti. Oke, kalau ini event pertama kamu kah dari tahun kemarin? Ini event keempat sih. Event keempat. Yang pertama itu lomba pertama kali di sipil itu lomba tender di Widyagama Malang 2024 kemarin. Yang kedua itu lomba rancang kata Bali di Bali itu juga sih 2024. Yang ketiga lomba bisnis plan internasional. Ini iseng-iseng sih yang bisnis plan ini. Soalnya kan internasional toh. Jadi apa yang terlibat dalamnya itu pastinya kampus-kampus gede gitu kan. Nah yang terakhir ini lomba atap ini yang di 2025 yang di Bali. Oke, ya seru teman Pro 2. Yang pasti nanti Rafka balik untuk kamu. Jadi tetap stay tune bareng kita di Sore Ceria. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar,
Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro2. Oke teman Pro2, di manapun kamu berada, Ciala. Ini ke kompetisinya kapan? Kompetisinya ini di bulan November ini memang. Oh, Iya. di bulan November ini baru-baru aja Baru-baru ya? aja memang. Oke, diarak nggak dari kampus? Kenapa? Ada konvoy nggak dari kampus? Enggak ada. Nggak ada ya. Bahkan saya gimana? berangkat sendiri loh, Oh, Bang. Sendirian, dapat juara sendirian. Oke, hadiahnya sendiri ya? Iya. Waduh. Tapi cuman sebenarnya Oke. kampus memfasilitasi, cuman sayanya aja yang maunya sendirian. Oh, gitu. mau Lebih bebas sendiri. kan kalau sendirian gitu. Oh, iya. Kalau ini kalau yang memang di syair itu memang lebih kata-katanya diatur teman Pro2 ya. Memang lebih teratur dan diatur ya. Benar ya. Dan ini kejuaraannya barusan. Ini event akhir-akhir ini yang kamu dapat ya? Iya. Oke. Kalau yang terbaru ini saya di Universitas Surakarta, Jawa Tengah. Terus sama di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Loh, ada yang lebih baru dari Iya, ini? ada yang lebih baru. Itu first time saya ikut lomba. Yang di Jombang itu. Di bulan November ini saya berhasil memenangkan 3 kejuaraan nasional. Wow, keren. Lagu spill langsung. Ya, yang pertama itu di Jombang ya, di event apa itu? Event Gelora ya, Gelora Gebiar Lu Harobiyah di Jember tingkat nasional, di Jombang tingkat nasional itu Qiraatun Syair. Terus yang kedua itu di Jember Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, UINHAS. Itu di juara 2 khitobah tingkat nasional, pidato bahasa Arab, bukan syair. Ya sebenarnya saya bakatnya di syair kayaknya. Soalnya dapat juara 2 ini. Yang di Surakarta ini saya dapat juara 1 lagi. Di Sama Surakarta, Universitas Surakarta, Jawa Tengah. Oke, nanti bisa lah ya. Dia masuk ke RRI. Kayaknya juga jago ngomong juga dia. Lah iya, salah satu. Oh, iya. Sebenarnya Gimana sih? Sebenarnya kan basicnya saya itu sebenarnya saya tidak punya sama sekali di bahasa Arab. Cuman karena ridho orang tua saya masuk ke jurusan PBA karena saya percaya ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Saya percaya itu jadi saya masuk ke PBA. Basicnya saya dulu di bahasa Inggris. Saya di SMA itu taking course English sampai sekitar 1 tahun. Jadi sebenarnya nggak punya basic di bahasa Arab. Cuman saya memang suka public speaking dari dulu. Nah ini ini sudah kejuaraan berapa kalinya ya Hisni ya. Awal kamu ikut event, awal kamu ikut kejuaraan itu waktu kuliah ini di Universitas Anuka itu kapan? Ya kemarin ini pas di Jombang. Di Karena semester 1 kamu? di semester 1 dan 2 saya itu belum berani, Pak. Saya belum berani karena ya menurut saya skill bahasa Arab saya masih rendah seperti
seperti itu. Oh, Karena kan oke. dulu saya nggak fokus di bahasa Arab, cuman ya dasar-dasarnya belajar balaghah kayak apa di pesantren dulu. Saya dulu alumni pondok, nggak apa-apa di spill juga kan? Nggak apa-apa dong. Saya dulu alumni pondok pesantren Maktubah Al-Majidiyah Palduding Pamekasan dulu. Oke. Ya, di sana juga beberapa bahasa. Saya juga belajar bahasa Cina dasarnya, belajar bahasa Prancis dasarnya, cuman dasar-dasar doang. Ini udah kayak Google ya. Semua Ya memang di sana. ChatGPT. Semua tanya bisa di semua bahasa. Yang nggak kamu bisa bahasa apa? Ya banyak, cuman yang sekedar saya mengenal doang kayak bahasa Chinese, bahasa Mandarin itu sama bahasa Prancis kayak bonjour, ça va bien. Ya, kalau bahasa Cina itu wo pu ming pai ni so hanyi gitu. Itu apa artinya? Aku nggak bisa translate di sini. Ya, itu artinya saya nggak tahu bahasa Cina. Langsung mukul sama hostnya. Oke, Iya. memang aktif ya di ini ya. Oke, ketertarikan kamu nanti di bahasa Arab mulai kapan, Hisni? Sebenarnya kalau berbicara ketertarikan itu saya nggak ada ketertarikannya sama sekali di bahasa Arab. Karena memang tuntutan orang tua sih. Saya memang ya mungkin berkat ini saya bisa menangkan kejuaraan nasional. Dari dulunya saya memang juga pernah mengikuti lomba di bahasa Inggris speech kayak storytelling atau lain sebagainya. Cuman ya tingkat kabupaten, tingkat antar pesantren cuman seperti itu. Oke. Nggak pernah menyentuh tingkat nasional. Baru kali ini. Oke. Jadi ini first time saya yang di Jombang itu dapat masuk ke tingkat nasional bahasa Arab langsung menjuarai juara 1. Alhamdulillah ala kulli hal. Oke, yang di Jember sama Jogja sama tingkat nasional juga. Iya, Ya? nasional semuanya ya. Oke, alhamdulillah ya. Kamu semester berapa sih Hisni? Saya masih semester 3, tapi lulusan SMA tahun 2022. Nganggur 2 tahun. Oh, nggak apa-apa. Iya. Namanya orang belajar nggak ada Sebenarnya batas nggak usia. nganggur. Saya masuk Mahat Ali dulu. Iya. Cuman karena nggak betah di kitab jadi Yang bilang nganggur kamu sendiri bukan aku. Benar tahun berdua dia nggak ada skill sendiri, dia merasa Maksudnya sendiri. Oke. nganggurnya nggak di universitas gitu. Oke. Nah, selama ini baru semester 3 ya, semester 2, semester 1 nggak berani speak up. Nah, ini masih panjang perjalanan Hisni ya. Nah, kalau aku pingin aku ke Ishak dulu deh. Ishak, selain seperti yang Hisni dapat mulai semester 1 kejuaraan apa yang sudah kamu raih? Kalau dari semester 1 sih di sipil itu belum tarik ke lomba, soalnya masih kan samping kita prodi baru nih. Kita prodi baru juga masih pembekalan buat diri sendiri juga masih jadi masih proses awal untuk sipil gitu. Nah, terjun di dunia lomba itu sejak 2024 kemarin sih. Oke. Bulan April kalau nggak salah itu. Lomba Sebentar. pertama itu. Oke, aku lebih ke personal gitu ya, heart to heart nih, dari hati. Iya. Ini kamu kan masuk di universitas keagamaan nih. Kenapa harus pilih sipil? Kenapa harus pilih sipil? Padahal universitasnya pesantren gitu kan. Sebenarnya sih untuk kemarin pas izin ke orang tua itu mau ambil prodi keagamaan itu sih bukan nggak dikasih izin, cuma kata orang tua itu loh ya masa semuanya ambil keagamaan semua toh. Oh. Jadi kan nanti kalau ada kerusakan rumah, kalau ada masa mau dikasih ceramah gitu kan nggak mungkin lah ya. Oke. Jadi disuruh masuk ambil ke sana di dunia sipil, dunia konstruksi lah. Oke, ini real dari hati ya? Real dari hati. Enggak kamu perasa aja Enggak mungkin. Enggak, kamu biasanya kalau ngeles enggak jago-jago amat bahasa Arabnya ya larinya ke sipil gitu. Enggak ya? Iya. Jadi pelarian gitu ya. Tapi enggak ya? Enggak Oke. aman. Oh, baru dari itu di 2024 baru ikut terjun event ke ini ya. Langsung jackpot ya. Jackpot langsung jadi juara 1. Jadi juara 2 sih pertama kali itu juara 2. Oh, yang pertama juara 2. Juara Oke, 2. di 2024. Ini ada peluang lah ya bisa jadi juara 1. Bisa nih gitu. Oke, tadi sempat di off air ada pembahasan tentang kegiatan ini atau event ini, kompetisi ini yang dimana bukan hanya sketsa yang dibikin, ada prakteknya waktu lomba. Ada prakteknya langsung gitu di lombanya. Oke, aku kurang paham sih PESC ini. Gimana sih prosesnya di event ini? Prosesnya setelah tuh, masuk final. Setelah masuk final yang 3 itu diundang ke Bali. Diundang ke kampus Politeknik Bali. Wih. Diundang ke sana. Oke. Jadi di sana nyampe sana tuh kita
Wajarnya sih kalau lomba lain itu kan sudah masuk final, palsu presentasi kan. Jadi kalau ini enggak ada prakteknya juga. Oke. Jadi desain kami itu langsung dipraktekkan, langsung dibuat secara nyata, secara real gitu. Langsung jadi tukang. Bisa. The real tukang. Real tukang langsung gitu ya. Ini loh yang bilang, bukan aku. Jadi langsung praktek. Gimana ceritanya, Ishak? Prakteknya itu sih kan berbatas waktu kan. Kita dikasih waktu 4 jam buat menyelesaikan atap yang kita desain gitu. Ukuran atapnya itu kan berapa? Denahnya yang kemarin itu 2 kali 3 meter. Itu harus selesai dalam kurun waktu 4 jam. Oke. Sama istirahatnya itu udah loh. Oke. Yang membuat kamu dan tim ini menjadi juara 1 itu apa? Artinya dari teman-teman yang 2 itu apa? Yang bikin keunggulan juara itu sih pertama kalau dalam sipil gitu kan ya. Dalam sipil itu pertama sih ide perencanaannya gitu kan. Kita mengadopsi dari, kalau kemarin kita desain atapnya itu mengadopsi dari Gili Iyang, Pulau Oksigen terbaik kita gitu kan. Iya. Dan mengadopsi dari sana dibuat rangka atap sebagai atap yang dengan oksigen, kualitas oksigen bagus di dalam ruangan gitu. Itu yang ide kami. Oh, oke. Masih biarpun di dalam atap, di dalam ruangan itu kualitas oksigennya masih nggak berkurang. Masih nggak berkurang. Gitu. Oh, itu mungkin idenya. Ide banyak. Oke, setelah praktek mungkin sesuai dengan ide yang itu ya. Cuman kadar oksigennya yang beda. Ya beda lah. Beda tempat itu bukan di Giliang ya. Oke. Jadi ini kedua kalinya kamu ke Bali berarti ya? Ini kedua kalinya ke Bali, alhamdulillah. Oke. Karena tiket ini kamu bisa ke Bali ya? Iya, karena lomba ini jadi gratis ke Bali gitu ya. Lomba plus dari mahasiswa itu kan apa yang gratis itu yang pertama ya kan. Kita bisa healing dengan gratis. Tapi ya pertama sih yang dipertaruhkan itu nama baik pertama, nama baik Anoko ya. Oke. Saingan kita ini loh udah politeknik, yang mana politeknik itu udah pasti sering praktek. Oke. Itu saingan berat kami sih. Oke. Pas kamu di event itu kamu ngerasa yang membuat kamu ngerasa pede bisa jadi juara dan ikutan lomba itu apa? Kalau tahun pertama sih belum ke ranah juara kalau yang tahun pertama gitu kan. Soalnya yang pertama itu kita masih agak minder. Soalnya lawan kita tuh 4 kampus, semua itu 4 kampus ternama. Yang mana Politeknik Pontianak di sini juga sebagai juara bertahan dulu-dulunya gitu. Jadi ya bismillah aja dulu uji coba skill kami, kita tarung habis-habisan di sana lah dulu. Nah untuk yang tahun kedua ini kami baru yakin juara karena apa? Karena dari segi desain kami ketika perakitan ya. Ketika perakitan tuh yang dihitung pertama itu kan struktur, kebenaran sambungan dan juga struktur atap. Yang bikin kami yang bikin kami yakin juara ketika melihat tim yang lain itu agak amburadul gitu strukturnya. Jadi enggak terlalu enggak menjamin kekuatan atapnya itu. Itu yang bikin kami juara. Jadi pede ya? Jadi pede gitu lah. Oh, yakin aku ini pasti lolos. Pasti juara ini. Gitu. Ada mentor enggak? Ada mentornya Pak. Coach itu. Ada coach. Ada siapa? Mentornya itu Insinyur Aditya Dandi Viratama, dosen tetap kami di Anoko ya. Oh, oke. Keren Pak dosen. Pak dosen yang di bawah sini jadi mentornya apa? Jadi mentornya itu sih lomba-lomba di sipil, mentornya pasti dia. Oh, oke. Kalau di Putra. Yang ikut ke sini dosennya jadi mentor apa? Yang ikut ke sini sih dia yang jadi mentornya, mentor doa. Dia yang bujuk Tuhan gitu. Oke, teman Pro 2 seru ya. Pastikan kamu jangan kemana-mana. Nanti Rafka balik untuk kamu. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2.
jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Sore ceria, ceriain soremu bareng Bro 2. 94,6 RRI Pro adalah teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 RRI punya kita. Yes, kamu juga bisa download aplikasi keren kita di RRI Digital. Kamu juga bisa akses portal kita di rri.co.id ya. Oke, balik lagi ke tamu kita sore ini teman Pro 2 ada Hisni ya. Hisni biasanya orang yang kebiasaan ya Refka sering bertemu kalau orang itu yang jago puisi, jago syair, jago public speakingnya bagus. Dia suka menulis. Apa kamu enggak? Iya. Iya bisa jadi gitu. Jadi apa? Aku tanya bisa jadi apa? Suka menulis juga? Sedikit suka menulis ya. Karena memang dulu saya di SMA fokus ke bahkan jadi pimpinan redaksi majalah di pesantren dulu. Oh, cakep. Sempat jadi. Sempat. Terus sekitar 1 tahun. Terus setelah itu? Setelah itu saya kalau di pesantren dulu alhamdulillah lumayan banyak menggeluti dunia organisasi gitu. Ya bahkan beberapa kali menjadi ketua lah gitu lah. Jadi ya lumayan suka literasi seperti itu. Oke. Lumayan suka ke sastra. Makanya saya arahkan ke di bahasa Arab apa sih yang kita bisa ngembangin sastra kita ya di puisi di syair ini seperti itu. Oke. Pernah nggak menciptakan satu puisi? Sering kalau dulu, kalau syair-syair bahkan syair yang menggunakan nadham atau yang pakai ilmu arut, bahar rojas, bahar apapun itu saya sering dulu. Bahkan nggak pernah bikin nadham tentang syair cinta. Cuman sekarang ya wallahu a'lam ada di mana otak hilang semuanya gitu. Ya karena kan ilmu itu kayaknya harus diasah kan gitu. Nggak pernah diasah sama saya. Sebetulnya bukan hilang entah kemana dan asahan ya. Ketika orang yang mungkin itu kreatif, orang yang cerdas bisa memanfaatkan sesuatu itu yang lebih awet dan lebih dikenang momennya adalah dengan menulis. Ya kan semua karya kamu, ocehan kamu gila ya kan. Aku bilang ocehan soalnya dia suka ngoceh tuh. Jadi ocehan kamu tertulis dan itu nggak bakal hilang. Hanya setahun ya kan. Oke, kalau kita ngomong tentang puisi dengan syair bahasa Arab dengan kamu ikut pidato bahasa Arab yang menjadi faktor kesulitan dari kamu sendiri itu apa sih? Ya sulitnya cara ngertinya bahasa Arab itu kan. Ya selain kalau kayak puisi kita juga menghayati maknanya. Kita harus paham teksnya benar-benar. Lebih-lebih kan kalau di bahasa Arab itu ada istilahnya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu kan sastra bahasa Arab. Jadi kita harus paham itu mana yang majas, mana yang kinayah, mana yang ijaz atau dan lain sebagainya. Itu kan semuanya ada di ilmu balaghah. Dan kebetulan saya dulu di pesantren juga pernah belajar itu. Walaupun ya dasarnya lah mungkin seperti itu, tapi juga pernah belajar seperti itu walaupun nggak fokus saya ke bahasa Arab gitu. Oke. Aku lebih ke personally seperti apa sih pribadi Hisni ini? Lebih terbuka untuk umum. Pribadi saya sebenarnya introvert ini. Saya introvert sebenarnya. Mana ada. Aku boleh nggak percaya nggak sih? Sebenarnya saya introvert, cuman di suatu kondisi ya saya harus ekstrovert seperti itu. Kalau di pondok aja saya lebih mengurung diri lah seperti itu daripada kumpul-kumpul sama teman. Gitu. Itu sebuah pengakuan. Pengakuan dari seorang Hisni. Ya. Jadi aku baru menemukan Hisni ini aja yang suka speak up tapi introvert gitu ya. Gimana ceritanya? Virtual? Enggak, jujur nih. Jujur li seperti itu, jujur li ya. Oke, menjaga mental untuk menjadi sang juara itu seperti apa sih versi Hisni? Ya, kalau menjaga mental itu jangan mudah untuk apa ya? Saya itu punya prinsip nggak percaya pada diri sendiri. Artinya nggak percaya pada diri sendiri itu bukan nggak pede, beda.
percaya diri sama nggak percaya sama diri sendiri itu beda. Artinya saya nggak percaya diri pada diri sendiri, tapi saya percaya kepada Allah, gitu. Wih, itu kan Jadi aku udah curiga teman berdua. Ini keluar kata bahasa dari dia itu pasti sweet akhirnya, gitu kan? Pasti banyak analogi yang kemana-mana. Iya, soalnya kalau saya melihat kemampuan kayak pas hitobah itu banyak dari lembaga-lembaga universitas yang memang fokus ke bahasa Arab. Bisa di-spill? Gak apa-apa. Contohnya kayak seperti Dalwa, itu kan memang fokus ke bahasa Arab. Jadi kalau melihat dari skill-skill mereka, saya nggak ada apa-apanya. Kayak Gontor dan lain sebagainya, saya nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Karena saya memang belajar bahasa Arab cuman dasarnya, cuman ya sekedar tahu saja lah mungkin. Bisa dikatakan seperti itu dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang mereka dapat. Tapi karena saya percaya ke Allah gitu. Karena lebih saya percaya kepada Allah, saya memasrahkan diri, artinya ikhtiar saya seperti itu. Soalnya kalau kita percaya pada diri sendiri nggak mungkin. Maksudnya kita terlalu takabur nanti akhirnya tidak melibatkan Tuhan kan seperti itu. Ini dipuji tidak terbang, cuma ikut pesawat. Aku mau tahu dari Ishak dulu sih. Ishak, artinya ini sudah menjadi prestasi untuk kamu ya, yang berada di Universitas Anukoya. Nah, ya mungkin ada kebiasaan yang mungkin wajib kamu lakukan selain ibadah, itu apa sih? Kebiasaan itu sih pertama yang kita butuhkan itu kalau di tekniknya, ya nggak dimanapun sih. Pertama Enggak, aku tuh lebih personal, enggak lebih ke personal kamu, gitu ya. personal kamu aja. Yang personal itu sih yang harus aku lakukan itu sholat tahajud, sholat duha gitu sih. Nah, selain ibadah aku tanya, selain ibadah. Selain ibadah, sorry. Ibadah mah harus itu mah. Selain ibadah, hal positif apa yang wajib kamu lakukan? Selain ibadah gitu, tiap hari. Ini belajar desain gitu. Dalam dunia sipil gitu. Belajar itu sih. Entah itu dari AutoCAD-nya, dari SketchUp-nya, dan juga hitung RAB-nya gitu. Jadi tiap hari itu muter-muter di sana tiap minggunya gitu. Jadi kalau udah RAB udah tinggal ke desainnya. Kalau desain sudah pindah lagi ke RAB gitu. Pas sudah jadi kamu jual? Yang belum jadi jasa itu belum. Soalnya belum bersertifikat nih ya. Belum. Jadi udah ketemu ya. Aku nggak mau tanya cita-cita ya. Nggak mau kamu besok punya mimpi apa ya. Udah pastilah ya. Udah pasti. Jadi tiap hari yang berkaitan dengan sipil itu ya. Sipil itu ya. Setiap hari itu wajib yang kamu asah udah ya. Pasti itu. Selain ibadah. Nah kalau Hisni sendiri? Selain ibadah kalau saya sendiri itu Bang. Ya ibadah kan kewajiban ya memang wajib berdoa dan lain sebagainya itu. Selain ibadah itu saya karena seperti ini, saya sekarang di jurusan pendidikan bahasa Arab, cuman di lingkungan saya, pesantren saya itu nggak bahasa Arab. Karena kalau mau masuk ke lingkungan lokal di Anukoya itu, lingkungan yang berbahasa Arab, maksudnya pesantren yang berbahasa Arab, itu harus masih SMA. Sedangkan saya kan udah kuliah gitu, jadi nggak bisa. Mungkin dari masyayikh mungkin bisa nanti saya dimasukkan gitu. Seandainya gitu. Jadi saya berada di lingkungan di non bahasa berada di lingkungan non bahasa. Jadi saya nggak bisa praktek bahasa. Cuman intinya saya mengabdi seperti itu. Saya mengabdi di organisasi, saya mengabdi di pesantren yang saya niatkan untuk mengembangkan skill bahasa saya walaupun nggak ngomong bahasa. Yang penting saya meniatkan seperti itu. Niatkan mungkin barokahnya nanti saya bisa cepat nangkep pelajaran, kayak bisa cepat ya paham bahasa Arab seperti itu. Saya niatkan seperti itu saja mungkin. Ini sebuah keinginan ya artinya dari Hisni. Aku tanya kebiasaan baik kamu yang kamu wajib lakukan setiap hari. Kebiasaan enggak tanya keinginan kamu ada di ya itu Bang, kebiasaan baik saya mengabdi seperti itu. Mengabdi. Iya, maksudnya saya ya kayak seadanya ngatur teman-teman, ngatur santri seperti itu. Yang saya berusaha untuk ikhlas seperti itu. Oke lah. Kalau dari Hisni sendiri, keinginan tertinggi kamu di kompetisi ini apa? Ya keinginannya sebenarnya untuk awal-awal saya tidak menekankan saya harus juara, enggak. Cuman saya memang itu, saya tidak mempunyai tempat, wadah
artinya saya tidak mempunyai wadah saya pecah aja. Tidak mempunyai wadah itu untuk mengembangkan bahasa saya seperti itu. Jadi mungkin saya lewat lomba ini kan saya menghafal, mengarang dan lain sebagainya. Jadi mungkin lewat lomba ini saya juga bisa mengembangkan bahasa Arab saya seperti itu. Itu tujuan utama saya, bukan harus menang seperti itu. Oke lah teman-teman Pro 2. Oke, seru ya pasti ya. Jangan kemana-mana, nanti Revka balik lagi untuk kamu. Tetap di Sore Ceria. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Oke teman Pro 2, thanks untuk kamu yang masih bareng aku ya. Dan masih bareng Ishak dan Hisni ya, teman-teman dari Universitas Hanukkah. Nah di sesi akhir nih maunya Revka berlama-lama karena asik lah ya ngomong. Kayak berasa Revka juga ngomong sama presenter nih sebelah nih. Iya kan? Oke, dari Ishak, kira-kira mimpi terbesar kamu itu pingin capai apa sih Ishak? Kalau ngomongin mimpi terbesar sih, kalau mimpinya sih banyak. Kalau yang terbesar itu kalau besar-besar semua jangan disentil lah. Satu yang paling muncak gitu. Selain ibadah. Kalau sekarang ini kan kita ngomongin lomba dari tadi. Kalau mimpiku dari kemarin itu dari pas awal-awal masuk kuliah itu pengen kenalin Hanukkah ini ke dunia luar Jawa. Kalau di Hanukkah itu kan kalau masih di Jawa itu Hanukkah udah terkenal, udah pasti tahu semua Hanukkah itu mana, pasti di Sumeneb gitu. Nah itu mimpi terbesar karena ikut ajang lomba ini. Jadi gitu. Ya di samping kita ada fakultas teknik nih, kita ada buat biar teman-teman nih tahu ya yang lain juga. Ada prodi baru namanya juga ada kecerdasan buatan, ada sastra Indonesia, ada sains lingkungan juga ada. Kita juga ada hukum bisnis. Jadi kalau teman-teman cari prodi kecerdasan buatan, ini sponsor ini ya, itu kan Hanukkah aja. Di samping juga di samping kita biaya masih bisa terjangkau, juga menjamin gitu kan, masih bisa bersaing dengan yang kampus-kampus ternama lainnya gitu. Gitu dengan prestasi yang sudah kalian dapat gitu ya. Aku juga kaget ada teknik sipilnya. Oh saya jadi baru aku juga baru tahu ya. Dan ternyata sekarang udah banyak prodi-prodinya juga. Udah banyak prodinya. Jadi untuk target ke depan hidup kamu? Target ke depan sih 5 tahun ke depan nih ya. 5 tahun ke depan. Udah 5 tahun ke depan. Biasanya kan dituntut gitu kalau disipil sama dosen. Jadi harus punya pencapaian 5 tahun ke depan kamu harus kayak gimana itu harus disipil. Jadi 5 tahun ke depan ini udah harus daftarin orang tua haji gitu ya. Ya itu sih impian sih. Itu masuk ke ibadah ya. Iya, ibadah itu gitu kan. Ibadah. Aku juga begitu ya kan. Semua anak mungkin kayaknya mau berbuat itu. Yang beda dari itulah. Yang beda dari itu. 5 tahun ke depan sih udah harus punya usaha sendiri gitu. 5 tahun ke depan gitu.
Jadi masalahnya itu masalah belakangan nanti. Oke. Sebelum aku tutup nih, Ishak ada kata-kata nggak untuk teman-teman Pro 2 ataupun kamu punya quotes yang memang kamu pegang dari kamu sendiri. Jadi acuan untuk kamu sendiri. Ada quote atau kamu punya kata-kata untuk teman-teman Pro 2 yang lagi stay tune sore ini? Kata-kata sih pertama, saya ucapkan terima kasih sih kepada teman-teman RRI Pro 2 ini. Terima kasih sudah meliput kami, sudah mengundang kami gitu ya. Yang kedua juga terima kasih kepada segenap jajaran kampus gitu kan, segenap pimpinan kampus kami Anokoya, dan juga kepada tim kami, tim Politeknik Engineering dan juga tim ornamen di belakang kami gitu. Terima kasih banyak sudah support kami untuk lomba-lomba ini. Dan juga untuk kata-kata sih, saya ada satu coach dari anime. Nonton One Piece enggak ini? Enggak nonton One Piece enggak ya? Kalau aku udah lewat One Piece-nya, lupa ke ceritanya. Jadi dalam One Piece itu sebenarnya konyol sih, tapi ini bermakna banget gitu kan. Oke, nggak ini apa-apa. Kata-kata Monkey D. Luffy ini ya. Jika kamu lapar, makanlah gitu. Oke. Itu. Mananya dalam itu. Iya. Dalam. Iya. Karena ada sebagian orang dari sebutin negara ya, kalau aku sebutin negara yang nggak boleh diganggu dan wajib dilakukan itu makan dan tidur. Iya, benar. Itu hal yang istimewa. Kamu nggak bisa makan, sakit lah kamu. Kamu nggak bisa tidur, kamu sakit lah. Iya kan, benar nggak sih? Benar sih. Itu satu negara memakai konsep yang seperti itu. Yang nggak bisa diganggu itu makan dan tidur. Seluruh dunia nggak sih kayak gitu? Seluruh dunia. Ada yang nggak pakai. Ada yang nggak pakai. Ya. Yang pengen terbang. Kayak yang sebelah ini, yang tengah ini. Beda dengan jalur langit ya. Oke, coach ya, kalau makan itu kalau lapar itu makan. Oke. Nah, kalau dari Hisni, ya pencapaian tertinggi kamu itu apa? Pencapaian tertinggi yang saya itu capai. Kalau Cak Madura bisa. Bisa lah. Cak Madura saya itu pengen jadi puju gitu. Jadi ada sesajen. Maksudnya pengen jadi pucuk itu ya didoakan orang yang setiap hari berziarah seperti itu, yang bermanfaat lah ke orang gitu di masa hidupnya seperti itu. Oke. Pengennya seperti itu. Jadi keinginan terbesarnya ya itu dia tahun Pro 2. Ya kalau jadi wali lah sih. Wali santri tapi. Iya. Wali murid juga bisa. Nanti kalau berkeluarga jadi wali murid, ya kan? Wali kelas kalau kamu nanti bisa jadi guru mengabdi di Anokoya, ya kan? Oke, jadi tergeser nanti ya. Rektor yang jalur langit digeser ya. Enggak lah. Oke, ada quotes mungkin dari kamu Hisni yang menjadi pegangan kamu sendiri selama kamu hidup. Aku punya quotes ini yang memang jadi ininya ya, apa namanya? Jadi eruhnya untuk aku sendiri. Ada. Apa? Aslih nafsaka ma'allah yuslih lakan nas, seperti itu. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, maka orang-orang akan baik padamu, seperti itu. Jadi ya mungkin karena kadang kan kita merasa diri kita itu apa ya, terlalu asing atau bahkan kita tidak dihargai oleh orang-orang. Ya mungkin karena kurangnya kita mendekatkan diri pada Tuhan aja, seperti itu. Oke, nice, ciela. The best. Oke, pesan dong untuk teman-teman Pro 2 yang lagi stay tune hari ini. Untuk pesan untuk teman, jangan lupa makan. Kalau nggak makan nanti lapar. Nggak seru Kalau sama. ngantuk tidur. Ya mungkin pesan dari saya ya jangan patah semangat gitu. Jangan patah semangat. Intinya itu. Apapun yang akan kamu jalani, semangat, harus penuh dengan kesemangatan seperti itu. Walaupun itu sakit, harus semangat tetap. Pernah ngerasain sakit juga? Ya sakit, sering lah. Bahkan sakit yang paling kamu ingat sampai sekarang apa? Ya sakit gigi. Ini kamuflase. Tadi maunya ke hati ya, terus ke gigi. Oke, ada yang pengen disampaikan ke pihak kampus? Sebenarnya saya pengen banget nyampein ke pihak kampus. Memang ya mungkin tidak bisa ya langsung secara face to face atau heart to heart. Jadi mungkin lewat sini bisa. Memang prodi Fakultas Tarbiyah itu adalah fakultas yang paling murah seperti itu. Saya aja PBA 800 itu paling murah. Gak sampai 1 juta per semester. Tapi kelas dong perbaiki. Setuju sudah terkelupas. Ajak curhat. Rektor ya mohon ya. Jangan marahin saya tapi jangan marahin saya.
Oke, ada yang ingin disampaikan lagi dari Ishak sama Hisni? Kalau keluhan fasilitas iya sama kayak Enggak. Sorry. Tapi ini salah satu kita membuktikan bahwa kekurangan fasilitas tidak menjadi hambatan dalam kualitas. Kita tidak bisa berkualitas seperti itu. Oke, apalagi fasilitasnya keren, tambah berkualitas ya. Oke, fasilitas itu tidak menghambat untuk menjadi berkualitas mahasiswa itu berkreativitas yang berkualitas. Benar. Oke, banyak hal yang kita bisa pelajari di sini teman Pro 2 di sharing session bareng teman-teman Universitas Hanukkaya dengan segala prestasinya. Thanks to kamu untuk Ishak dan Hisni ya sudah berbagi di sini. Semoga menjadi inspirasi teman-teman untuk membanggakan keluarga, kota, sekolah dan orang-orang terdekatnya ya. Bersama kita di sore ceria selanjutnya yang mungkin menjadi inspirasi teman-teman semua. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.